Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Saya tidak hanya tahu cara melanggar perjanjian para dewa, tetapi mereka juga mengetahuinya. Suara keenam lagi. Su Yi terkejut, siapa mereka? Kamu dan 5 kehidupan pertamaku. Suara generasi keenam agak aneh, sebelum saya hidup, hanya ada 5 rantai ilahi pada pedang 9 penjara, dan 5 jenis kekuatan karma disegel. Saya telah menjelajahi akar mereka lebih dari sekali, mencoba untuk menggabungkan mereka satu per satu. Su Yi terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa generasi keenam telah melakukan hal seperti itu. Jelas, saya kalah. Generasi keenam menghela nafas, baru setelah aku bertemu denganmu, aku akhirnya mengerti bahwa untuk mengintegrasikan kehidupan masa lalu itu, aku harus bertanggung jawab atas reinkarnasi. Suara itu tidak berdaya, dan sedikit rasa iri yang tidak mudah terdeteksi. Su Yi mengabaikan ini dan bertanya, bagaimana Anda memastikan bahwa 5 generasi sebelumnya juga tahu tentang jalan yang melanggar kontrak para dewa ini? Saya mencoba. Cara keenam, dalam hidupku, ketika aku menemukan jalan ini, itu menarik pukulan kontrak para dewa. Lupakan jalan yang Anda temukan. Tetapi pada akhirnya, kekuatan kontrak para dewa gagal dan dikalahkan oleh kekuatan pedang 9 neraka. Pada saat itu, pedang 9 penjara menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa. 5 kekuatan karma beresonasi dan bergetar bersama, dan kemudian sungai takdir yang panjang tercermin. Di atas sungai takdir, sesosok muncul, menginjak gelombang takdir, seolah-olah berada di luar takdir dan sebab dan akibat. Omong-omong, generasi keenam mau tak mau berseru, dalam hidupku, aku telah melihat sungai yang panjang, derasnya zaman, dan lautan kekacauan. Benar-benar ada adalah sungai takdir yang panjang di dunia. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat melampaui sungai takdir. Pada saat yang sama, Su Yi tercengang. Pada awalnya, dia juga melihat sungai takdir yang panjang. Gelombang waktu berderap di sungai yang panjang, dan perubahan dunia berevolusi di dalamnya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan tampaknya berputar dan berubah di dalamnya. Su Yi masih memikirkannya, dan mau tak mau terkejut. Demikian pula, Su Yi ingat dengan jelas bahwa penonton telah menyaksikan adegan ini secara kebetulan ketika dia berada di satu alam, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Tapi dia berbeda. Pada awalnya, dia benar-benar berada di sungai panjang takdir. Semua yang saya lihat dan rasakan seolah-olah kacau, tidak dapat melepaskan diri. Pada akhirnya, kekuatan reinkarnasilah yang membangunkannya dari keadaan kacau yang diselimuti oleh sungai panjang takdir. Kemudian, dia melihat sosok ilusi muncul di sungai takdir. Sosok itu menginjak gelombang, dan meskipun berjalannya waktu dan perubahan di dunia, itu tidak bisa menggoyahkan sosoknya sedikit pun. Stabil seperti batu, berdiri dengan bangga di atas sungai panjang takdir, memberi orang pesona kuat yang abadi dan abadi. Saya telah bertemu dengan orang yang Anda sebutkan. Su Yi berinisiatif untuk angkat bicara, saya juga berbicara dengannya, dan saya mungkin yakin bahwa ini adalah kehidupan pertama Anda dan saya. Paus ke-6 langsung terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya? Su Yi mengangguk dan berkata, benarkah? Generasi ke-6 terdiam lama, dan berkata, tidak, ketika saya terkena kontrak para dewa, sosok itu hanya muncul untuk waktu yang sangat singkat, membantu saya membubarkan kekuatan dari kontrak para dewa, dan kemudian hanya melirikku dari kejauhan, dan mengatakan sesuatu, hanya reinkarnasi yang bisa menginjakkan kaki di jalan ini. Lalu sosok itu menghilang. Pada saat itulah saya menyadari bahwa meskipun jalan yang saya temukan bertentangan dengan kontrak para dewa, itu adalah jalan buntu, tetapi bagi mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, itu tidak sulit. Omong-omong, dunia ke-6 berkata, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda dan orang itu bicarakan? Dia jelas sangat ingin tahu, dan suaranya penuh antisipasi. Su Yi memikirkannya, dan berhenti menyembunyikannya, berkata, dia pernah berkata bahwa ketika Anda melihat kebenaran abadi dan memahami hukum takdir, Anda dapat berdiri di atas 10.000 jalan. Dan melihat keperubahan besar di dunia,
wawasan keajaiban perjalanan waktu, untuk menyadari rahasia kebangkitan dan kejatuhan era. Dikatakan juga bahwa dia bertanya tentang pedang, berjuang dengan reinkarnasi, berjalan di era yang berubah, mencari dan mencari, tetapi tidak dapat menemukan alasan. Tak terkalahkan di dunia, dia menjadikan dirinya musuh, hanya untuk mengetahui pada akhirnya bahwa apa yang dia cari hanya dapat dimulai dari reinkarnasi. Mendengar ini, generasi ke-6 tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, kebenaran abadi. Hukum takdir, menghadap dunia besar dan mengalami misteri era yang berubah. Ini bukan rumor bahwa hanya dewa yang bisa kekuatan untuk bertanggung jawab. Tidak, kekuatan para dewa dapat menembus masa lalu, sekarang dan masa depan, dan mungkin di atas zaman, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengendalikan nasib. Tidak mungkin menjadi abadi. Su Yi bingung. Sebelum dia sempat bertanya, Paus ke-6 bertanya lagi, dia. Apa lagi yang dia katakan? Suara-suara itu menjadi cepat dan bersemangat. Sepertinya kata-kata pria itu cukup untuk menjawab keraguan yang selama ini mengganggunya. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, dia pernah menghela nafas bahwa mereka yang memahami reinkarnasi dapat melihat sudut takdir dalam reinkarnasi. Brother Chen Xi sejujurnya tidak menipu saya. Chen Xi. Generasi ke-6 kaget, siapa ini? Tapi dia menolak bertanya. Sampai jumpa di atas. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah penggagas perjuangan dalam reinkarnasi. Mendengar ini, generasi ke-6 jelas tidak bisa tenang sama sekali, dan berkata, artinya, dia adalah generasi pertama yang sebenarnya, yaitu pemilik pedang 9 penjara. Su Yi mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Mereka sudah berdiri di atas sungai takdir, jika mereka ada selamanya, tapi mengapa dia ingin bereinkarnasi? Apa yang dia cari? Yang ke-6 bingung dan bergumam sendiri. Su Yi berkata dengan emosi, saya juga ingin tahu, tapi sayangnya, dia hanya mengatakan bahwa 9 adalah jumlah ekstrim. Pada awalnya, dia menggunakan reinkarnasi untuk memulai perjalanan untuk menemukan yang lebih tinggi. Jalan, dan dia adalah satu-satunya yang menemukan reinkarnasi, seperti 99 kembali ke 1, semuanya kembali ke titik semula, dan siklus reinkarnasi terbentuk dalam kegelapan. Menurutnya, semua ini tidak ditakdirkan, tetapi tabrakan kebetulan dan sebab dan akibat. Karena ini, saya memiliki kesempatan untuk melihat sudut takdir saya dalam reinkarnasi. Tentu saja, jika aku mati mungkin itu akhir dari semuanya. Generasi ke-6 terkejut, semuanya sudah berakhir. Apakah Anda sengaja menggunakan identitas orang itu untuk menakut-nakuti saya? Su Yi berkata sambil tersenyum, aku bahkan tidak peduli dengan rubah dan harimau. Generasi ke-6 terdiam sesaat, dan berkata, saya mengerti, karena Anda bertanggung jawab atas reinkarnasi, Anda dapat melihat sudut takdir itu, dan bertemu dengan sosok generasi pertama. Di sungai takdir. Dan kehidupan lampau lainnya, yang tidak bertanggung jawab atas rahasia reinkarnasi, tidak dapat melihat diri asli dari sungai panjang takdir. Pada akhirnya, generasi ke-6 hanya bisa menghela nafas, penuh kekecewaan. Dalam analisis terakhir, intinya adalah apakah akan mengambil alih reinkarnasi. Saya memberitahu Anda ini, bukan ancaman atau intimidasi, tetapi agar Anda mengerti bahwa ketika saya mati, semua kehidupan masa lalu saya akan hilang. Su Yi berkata, tentu saja, Anda dapat memahami bahwa ini adalah serangan saya terhadap Anda. Tetapi apa yang saya katakan itu benar, tentu saja, Anda dapat mengabaikannya sepenuhnya. Ke-6 jarang tidak membantah. Dia terdiam lama sebelum berkata, apalagi yang dia katakan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pada waktu itu, dia hanya mengambil semacam jalan yang disebut, Xuanzu, dari sungai takdir dan memberikannya kepadaku, mengatakan bahwa itu membantu saya dan juga dirinya sendiri. Xuanzu, apakah ada yang istimewa dari jalan ini? Yang ke-6 mau tak mau bertanya. Su Yi berkata, menurut apa yang dia katakan, ini dapat memutuskan sebab dan akibat dan melarang takdir, sehingga ketika saya menginjakkan kaki di jalan Raja Kerajaan, saya dapat membangun keadaan, kebebasan besar, bebas dari reinkarnasi dan sebab akibat. Belenggu. Potong kausalitas, larang takdir. Dunia ke-6 berteriak, ini.
Ini pasti ditujukan padaku. Tidak, ini ditujukan pada semua kehidupan lampau yang ditekan dengan pedang 9 penjara. Saya mengerti, kehidupan pertama membuka jalan bagi Anda, sehingga Anda dapat mengandalkan makna mendalam dari reruntuhan misterius, sehingga Anda tidak akan lagi terikat oleh karma sebelumnya. Kehidupan, sehingga memotong semua kemungkinan menggantikanmu di kehidupan sebelumnya. Generasi ke-6 benar-benar kehilangan kesabaran. Dia tampak marah, tersesat, dan sangat tidak rela. Apa yang dia pikirkan adalah untuk menggantikan Suyi, dan dia tidak pernah menyembunyikan niatnya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kehidupan pertama telah membuka jalan bagi Suyi. Hilangkan sepenuhnya kemungkinan kehidupan lain sebelumnya menggantikan Suyi. Suyi juga gemetar di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali berbicara tentang makna mendalam dari Xuanzu, dia tidak ingin melakukan ini. Tetapi setelah mendengar kata-kata dari generasi ke-6, dia juga menyadari bahwa generasi pertama belajar sendiri arti mendalam dari Xuanzu, dan ada tujuan seperti itu. Memotong sebab dan akibat, melarang takdir. Bukan sebab dan akibat yang Anda temui dalam hidup ini, tetapi sebab dan akibat dari kehidupan lampau Anda, sehingga melarang kehidupan lampau untuk menggantikan diri Anda. Pada titik ini, Suyi tiba-tiba menjadi tercerahkan dan mau tidak mau diam-diam berteriak malu. Jika bukan karena percakapan dengan generasi ke-6 hari ini, dia mungkin tidak akan bisa memahami niat generasi pertama. Tidak heran kamu begitu percaya diri, ternyata kamu sangat percaya diri. Untuk waktu yang lama, suara generasi ke-6 rendah dan ironis. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak takut untuk bersaing dengan Anda, dan saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan makna mendalam dari Xuanzu untuk menekan Anda, apakah Anda percaya atau tidak? Tidak, Del. Ketika Anda mengintegrasikan Taoisme Anda dapat mengetahuinya. Dia benar-benar tidak pernah memikirkan trik. Kesombongan, hati daunnya, dan ilmu pedang yang dia cari tidak boleh dimanfaatkan olehnya. Keenam tidak membantah. Cahaya ilahi muncul, berubah menjadi merek, dan muncul di depan Suyi. Dalam hal ini, misteri jalan mana yang harus ditempuh. Bagi yang lain, itu adalah jalan buntu, dan bagi Anda, itu adalah jalan yang cukup untuk menarik permusuhan para dewa jalan tabu. Merek itu digantung di depan Suyi. Suara generasi ke-6 terdengar lagi, ini adalah jalan yang sama sekali berbeda menuju kenaikan. Sejak kontrak para dewa muncul di surga, apakah itu di dunia peri atau dunia manusia, tidak ada orang lain untuk bisa berjalan di jalan ini. Jalan ini juga memiliki 3 alam utama, tetapi kebenaran kultivasi yang menakjubkan di setiap alam benar-benar berbeda. 3 alam ini bisa disebut mengubah yang biasa, mengubah yang nyata, dan mengubah kekosongan. Humanisasi sesuai dengan alam bayi dewa. Yang disebut mengubah manusia bukanlah untuk memotong Taoisme seseorang dan mengubahnya menjadi orang biasa, tetapi untuk menyempurnakan semua Taoismenya sendiri menjadi bayi ilahinya sendiri. Dengan cara ini, bayi ilahi seperti tanah air yang kacau di dalam tubuhnya sendiri. Ketika saya mencapai kondisi ini, semua ki dan energi saya hampir tidak ada, jadi di mata orang luar, saya seperti manusia, dan tubuh saya dapat dibandingkan dengan peri. Suyi terkejut. Alam para dewa berakar di tubuh Dao, dengan jiwa sebagai batang dan kekuatan Dao sebagai sumbernya. Semakin tinggi penampilan bayi ilahi yang marah, semakin kuat latar belakangnya. Mencapai keadaan ini, dunia Dongyu di dalam tubuh akan melahirkan roh kehidupan, memberikan vitalitas Dao yang nyata kepada dunia Dongyu. Jiwa ini adalah roh Tuhan. Tuhan, jiwa Tuhan. Bayi, sumber spiritualitas. Bayi itu 1%, dan itu menjadi kenyataan. Inilah asal-usul nama, Yuhua Zenren. Dalam elaborasi generasi ke-6, jalur bulu yang sama sekali berbeda ini, meskipun juga menyimpulkan bayi dewa, itu menghancurkan dunia gua di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi ibu pertiwi yang kacau, menjadi bayi dewa. Alih-alih di dunia gua, pergilah ke kesimpulan dewa bayi. Keduanya benar-benar berbeda. Saya tidak pernah mengalami makna yang luar biasa darinya, tetapi saya tahu bahwa hanya dengan menggunakan bayi ilahi untuk mengakomodasi semua Dao dan perbuatan saya dapat membangun akar langit dan bumi yang paling primitif untuk jalan kenaikanku sendiri.
Generasi keenam berkata, sebelum menghancurkan dunia, yang harus kamu lakukan adalah memperbaiki dunia gua secara menyeluruh di tubuhmu. Bayi yang kacau lahir untuk menggantikan dunia Dongyu. Ini pecah lalu berdiri. Mata Suyi menyipit. Menyempurnakan dunia gua di dalam tubuh. Ini tidak berbeda dengan penghancuran diri. Jika orang lain berani mengatakannya, Suyi pasti meragukan bahwa pihak lain menyembunyikan niat jahat. Tapi sejak generasi keenam melakukan ini, saya khawatir ada misteri lain dalam hal ini. Dalam merek itu, ada semua misteri yang saya simpulkan di awal. Setelah Anda memahaminya dengan cermat, dikombinasikan dengan pengalaman dan wawasan saya di jalan menuju kenaikan, Anda secara alami akan tahu cara memecahkan melalui. Yang keenam melanjutkan, kamu harus ingat bahwa begitu kamu mencoba menginjakkan kaki di jalan ini, ketika kamu melewati kesusahan dan membuktikan Tao, itu pasti akan menarik pukulan kontrak para dewa. Namun, kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan ada 9 pedang penjara, yang cukup untuk membuat jalan buntu ini menjadi hidup. Suyi merenung sejenak, dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, saya merasa bahwa pengalaman melangkah ke alam fana mirip dengan makna mendalam Xuanzu. Generasi keenam terkejut dan berkata, benarkah? Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa generasi pertama mengajari Suyi semacam jalan yang disebut Xuanzu, yang dapat mematahkan karma dan melarang nasib. Anda akan tahu hanya dengan melihat. Pikiran Suyi bergerak, dan seberkas aura Dao muncul dari ujung jarinya. Jalan ini menyilaukan seperti fajar, seluas Bima Sakti. Seperti aslinya. Ini adalah nafas Xuanzu Avenue. Generasi keenam merasakannya untuk waktu yang lama, lalu bergumam. Mengubah yang biasa, memudarkan kemewahan, dan kembali ke bayi ilahi, itu seperti milik semua Tao. Dan kekuatan Dao semacam ini seperti asal mula semua perubahan, kepemilikan dari semua misteri. Suka, sangat suka. Omong-omong, nada suara generasi keenam menjadi rumit, bagaimana perasaan saya, sejak Anda memperoleh makna mendalam Xuanzu dari generasi pertama, dia sudah mengharapkan hari ini, sebelumnya. Membuka jalan untukmu. Suyi terkejut. Dia bisa dengan jelas mendengar bahwa ada sedikit kecemburuan dan kepahitan dalam nada generasi keenam. Ini juga merupakan reinkarnasi, tetapi dia menghancurkan karma untukmu, melarang takdir. Dan membuka jalan bagimu untuk menginjakkan kaki di jalan kenaikan. Apakah ini adil? Keenam jelas marah. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ini semua orang saya sendiri, Anda tampaknya terlalu terdegradasi, dan Anda tidak memiliki gaya penguasa Dao abadi sama sekali. Kursi ini telah menjadi kekuatan Taoisme, dan telah ditekan di bawah pedang 9 penjara, dan masih memiliki sikap tuan abadi. Generasi keenam sangat marah sehingga dia bersumpah. Tidak diragukan lagi, mengetahui apa yang dilakukan generasi pertama untuk Suyi, generasi keenam sangat terstimulasi dan benar-benar tersesat. Suyi berkata, dia tiba-tiba merasa bahwa gambar di depannya tidak masuk akal, seolah-olah generasi keenam berjuang untuk angin dan kecemburuan, dan dia tidak khusus tentang itu. Setengah suara, generasi keenam menghela nafas, akulah yang tersesat, dan aku juga tahu bahwa alasan mengapa generasi pertama melakukan ini hanyalah karena kamu adalah satu-satunya tubuh reinkarnasi di tubuhmu. Justru karena inilah orang-orang yang bereinkarnasi dapat membuka sudut takdir mereka, bertemu kehidupan pertama di sungai panjang takdir, dan mendapatkan bantuan seperti itu. Suyi terdiam beberapa saat, dan berkata, tanpa menyebutkan bantuan ini, saya tidak pernah berpikir bahwa siapapun akan membuka jalan bagi saya. Jika Anda tidak mau, ketika saya mengintegrasikan Taoisme Anda, tetaplah bersama saya di medan perang suasana hati, pasang surut adalah semua tentang. Seperti yang Anda katakan, mari kita lihat siapa yang dapat menggantikan mereka pada akhirnya. Sebuah komentar, murah hati dan tenang, menghina dan sombong. Yang keenam hanya mengucapkan satu kata, bagus. Dalam periode waktu berikutnya, Suyi telah mundur. Gunung Qingyue tenang. Di dunia luar, perubahan drastis di dunia semakin intensif. Setelah hanya setengah bulan, kekuatan aturan antara langit dan bumi tidak akan lagi mampu menahan roh-roh yang sekarat di tingkat langit. Dan jalur bulu yang lengkap itu direproduksi dalam aturan Zutian.
Ini setengah bulan lebih awal dari yang dikatakan Mo Qingqiu di awal. Langit berbintang berdengung. Pada tahun-tahun yang lalu, saya tidak tahu berapa banyak raja alam gua di langit berbintang yang berhenti di jalan. Dan sekarang, dengan munculnya kembali jalan kenaikan, ada orang di seluruh dunia yang telah menerobos dan menginjakan kaki di jalan kenaikan. Pemandangannya sama spektakulernya dengan jamur setelah hujan. Situasi semua lingkaran di langit berbintang juga menjadi bergejolak dan bergejolak. Ini jelas merupakan perubahan drastis yang belum pernah terlihat di era akhir Dharma. Ini dapat dianggap sebagai awal dari zaman keemasan yang hebat. Bagaimana orang berbulu yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan roh-roh mati itu? Seiring berjalannya waktu, manfaat dari tradisi Tao kuno itu akan berkurang. Titiknya hilang. Kecuali, mereka bisa mematahkan kutukan. Oh, itu tergantung pada apakah Lord of the Watches setuju. Dunia sedang kacau, dan area terlarang Feixian tidak bisa tenang. Karena, roh-roh mati tingkat keabadian telah keluar satu demi satu. Keluarga Mo. Roh mati tingkat abadi, Mo Xinglin, juga menerobos. Qingqiu, dapatkah ada berita terobosan promosi dari sesama Taoisu? Di aula, Mo Xing bertanya dengan suara hangat. Mo Qingqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya secara pribadi pergi ke Gunung Qingyue dan mengetahui bahwa Dao Yousu telah mundur sebulan yang lalu, dan masih belum ada berita. Mo Xinglin sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada banyak waktu tersisa untuk sesama Taoisu. Baru-baru ini, arwah tingkat keabadian telah keluar dari area terlarang Feixian ini satu demi satu, dan mereka mengancam akan menemukan Suyi untuk dilikuidasi di masa depan. Bahkan ada berita bahwa kekuatan kuno yang memusuhi Suyi telah diam-diam membentuk aliansi dan merencanakan balas dendam terhadap Suyi. Leluhur, bukankah itu berarti masih ada sekitar 2 bulan sebelum roh mati tingkat keabadian dapat berjalan di dunia? Mo Qingqiu mau tak mau berkata. Tidak, ini hanya pengurangan, kecepatan perubahan drastis di dunia semakin cepat. Saya menduga tidak akan butuh 2 bulan bagi roh mati tingkat abadi untuk meninggalkan Feixian terbatas daerah. Mo Xinglin memiliki ekspresi khawatir di alisnya, yang paling penting adalah sekarang, dengan beberapa harta rahasia, itu cukup untuk menutupi nafas roh mati tingkat abadi, sehingga mereka bisa pergi ke dunia luar tanpa takut akan serangan balik dari aturan langit dan bumi. Mo Qingqiu menghela nafas dalam hatinya. Dia ingat bahwa beberapa waktu lalu, orang-orang yang membangkitkan kabut asap menggunakan harta rahasia untuk berjalan di dunia luar. Tidak diragukan lagi, metode ini juga berlaku untuk roh mati tingkat keabadian. Meskipun kekuatannya akan sangat ditekan, jangan lupa bahwa itu adalah roh mati tingkat peri. Ini jauh lebih menakutkan daripada keinginan peri. Anda mengirim pesan ini ke sesama Taoisu, dan minta dia untuk berhati-hati dan jangan gegabah. Mo Xinglin membuat keputusan, semua makhluk abadi itu kejam, dan untuk membalas dendam, mereka bisa melakukan apa saja. Iya. Mo Qingqiu memimpin dan tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, seorang pelayan tua datang dengan tergesa-gesa. Leluhur, ada seorang pria yang menyebut dirinya, budak batu nisan, untuk dikunjungi, dan dia juga mengirim batu nisan tanpa kata. Pelayan tua itu terlihat jelek. Budak batu nisan. Mo Xinglin terkejut dan berkata dengan tidak percaya, orang-orang dari sekte roh pemakaman masih hidup. Mata bintang Mo Qingqiu menyusut, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Sekte abadi pemakaman spiritual. Kekuatan budidaya hantu terkenal yang terkait dengan mayat hidup di dunia abadi. Yang disebut, budak ukiran prasasti, adalah posisi dari sekte abadi roh pemakaman, setara dengan utusan sekte. Menurut aturan sekte abadi roh penguburan, selama budak terukir dikirim, itu berarti perang akan diumumkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.